itu semua gitu loh. Saya tanggapin ya. Itu kan bersifat personal untuk menanggapi suatu hal yang berbeda dalam konteks pemikiran dia. Tapi kalau saya bersikap objektif dan berlogika, itu apa yang ditanggapin dari Bang siapa tadi itu, saya tidak sependapat juga, karena tidak mungkin Tuhan seperti itu gitu kan. Tidak mungkin Allah seperti itu. Yang kita tahu dia itu maha kuasa, maha segala-galanya, dan walaupun dia itu kan juga maha penyayang ya kan, memberikan kasih juga kepada kita semua, dan tidak mungkin melakukan hal seperti itu gitu loh. Apa yang menjadi dosa akan ada imbasnya gitu kan, akan ada hukumannya gitu loh. Jadi Tuhan juga, saya rasa Tuhan tidak bakal menipu juga gitu kan. Apa yang harus dia tipu dengan ciptaannya gitu kan? Apa yang harus dia lakukan dengan ciptaannya? Justru kita sebagai umat manusia yang berada di bumi ini, kita harus merawat bumi ini, merawat keimanan kita, merawat kepercayaan kita, benar-benar mencari jalan yang benar itu seperti apa, mencari keimanan kita yang sekarang kita harus teguh mengimani itu gitu kan. Jangan sampai kita pada saat kita meninggal, kita kan penyesalan itu tidak datang ini kan, tidak akan datang di depan ya kan, pasti di belakang. Nah justru itu yang sementara ini saya takutkan seperti itu. Pada saat saya meninggal nanti, suatu saat saya meninggal, saya nggak tahu umur saya kapan, tiba-tiba saya meninggal dan saya menemukan jalan kebenaran itu pada saat saya meninggal gitu kan. Itu kan udah terlambat sekali. Nah mumpung saya masih hidup di dunia ini, wajar sebagai manusia yang berakhlak dan berlogika mencari jalan kebenaran itu sendiri Bang, seperti itu. Kalau gitu. Ya udah Oli ya. Ya udah kalau gitu saya mau turun saja karena kan memang saya juga Oh orang ya, awam makasih gitu Vito ya. ya. Iya ya, saya mau sapa dulu sama Bang Juma. Bang Juma sehat-sehat ya Bang. Oh iya. Iya, makasih, Masya Rifa Allah. juga sehat-sehat. Iya. Ntar Naja juga sehat-sehat. Ya udah kalau gitu. Uni disapa Uni tuh. Nanti dia marah kalau nggak disapa. Ini disapa Uni. saya ngefans banget sama Bang Juma. Kalau gitu. Iya Ya, semua. makasih ya, saya keluar dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya Uni nggak disapa Uni itu. Uni. Uni Rifa. Iya, assalamualaikum. Lanjut. Ya. Iya, makasih. Oke. Vito. Loh, Mas Moto gak disapa Mas Moto. Aduh, marah Mas Moto itu nanti. Assalamualaikum Bang Moto. Uni kayak kemarin dong Uni. Ya. Biar cantik di atas. Semalam sih saya mendapat edukasi dari siapa Bu Michan ya, kalau nggak salah itu. Saya mendapat edukasi dari roomnya Bu Michan itu kalau nggak salah. Kebetulan saya bareng sama adik saya pada malam itu kan, melihat, mendengar gitu kan, sambil berdiskusi sama adik saya sendiri. Saya tanya kepada adik saya sendiri, apakah benar kita itu menyembah Yesus yang menurut teman-teman Muslim itu adalah seorang manusia gitu kan? Nah wajarkah kalau kita menyembah dia, padahal dia itu menurut kepercayaan kita adalah Tuhan gitu kan? Terus adik saya bilang gitu kan, saya pun ketika adik saya juga di dalam pergumulannya, terkadang juga mempertanyakan itu gitu kan, tapi ya kita mendapatkan beberapa penjelasan dari pendeta-pendeta kita yang membuat kita juga sebenarnya bimbang atau bingung dalam jawaban-jawaban yang kita inginkan gitu kan, sehingga saya bertanya kepada orang tua saya sendiri pada saat itu. Pagi tadi lah aku bertanya, aku tanya sama mama, "Mah, ini kan kenapa kok Nabi Isa itu dari Muslim kok sama Yesus yang menurut kita adalah Tuhan kita gitu kan?" Nah, terus mama saya bilang, itu biarin aja, itu kepercayaannya mereka, kita kan beda gitu kan. Nah itu yang sampai sekarang itu saya masih bingung gitu kan, ketika jawaban-jawaban itu yang saya dapatkan dari orang-orang terdekat saya sendiri gitu kan. Ya makanya kenapa saya masuk di komal-komal Muslim ataupun komal-komal
teman seiman saya untuk mendapatkan pencerahan sebenarnya, bimbingan gitu kan. Sehingga apa yang menjadi kekhawatiran dalam keimanan saya itu bisa terjawab gitu kan. Saya takutnya jangan sampai saya meninggal nanti, kebenaran itu saya dapatkan pada saat saya sudah meninggal gitu kan. Itu kan telat banget gitu kan, dan akhirnya ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi ketika kita sudah meninggal gitu kan. Roh kita udah terpisah dari tubuh kita gitu kan. Jadi Bang Holi, maaf saya potong. Kalau sekarang apa yang kira-kira mengganjal di hati Bang Holi? Silakan ditanyakan ke Bang Juma. iya sih sebenarnya yang menyangkal dalam pribadi saya adalah ketika saya membaca kitab-kitab saya sendiri gitu kan, ada perbedaan-perbedaan gitu kan, yang saya rasa agak sedikit saya kurang sependapat gitu loh, yang membuat saya itu mencari jalan kebenaran. Sebelum itu saya harus belajarin secara detail dulu kitab yang saya imani gitu kan, sebelum saya belajar kitab-kitab orang lain. Makanya saya di komal-komal seperti ini supaya mencari perbandingan dulu gitu kan, sebelum saya belajar untuk mengkaji kitab-kitab teman-teman yang lain, baik dari Hindu, Muslim, Buddha, maupun Konghucu atau Tionghoa ataupun apapun itu gitu kan, termasuk Yahudi juga gitu kan. Saya rasa seperti itu. Mau ada yang mau ditanyain silakan mungkin, Bang Holi. Ketika saya bertanya kepada saudara-saudara yang Kristen, apa itu keimanan? Keimanan itu adalah keyakinan. Mengimanin, meyakinin. Artinya, keyakinan Yesus adalah juru selamat. Meyakinin Yesus adalah juru selamat. Nah, tentang keyakinan dari sisi manusia, di dalam diri manusia itu hak setiap manusia dan tidak boleh diganggu ataupun dipaksa. Nah, akan tetapi pertanyaan saya adalah, apakah keyakinan di dalam diri manusia tanpa dilandasi dengan fakta ataupun nalar merupakan suatu ilmu pasti sehingga tidak dapat dibantahi lagi oleh siapapun? Nah, di sini banyak terjadi kesalahan. Kita sebagai orang Muslim hanya menunjukkan kebenaran. Artinya, di dalam keyakinan itu belum ada yang pasti. Pasti meleset. Contoh, salah satu ini terhadap teman saya sendiri. Dia berkenalan dengan orang wanita. Ya, berkenalan dengan seorang wanita, dia berkeyakinan bahwasanya itu adalah benar-benar wanita, sehingga dia melamarnya. Nah, ketika melamarnya, ketika malam pertama, ternyata dia melihat ada lato-lato di situ. Nah, gugur keyakinannya kan? Nah, itu artinya keyakinan itu benar. Nah, itu pernah terjadi. Itu pernah terjadi loh. Jadi keyakinan itu masih bisa dibantah, keyakinan itu. Belum ada yang pasti di dalam keyakinan. Nah, begitu juga terhadap saudaraku yang Kristen. Mereka meyakinin Yesus juru selamat tanpa menunjukkan kebenaran-kebenaran, membantah dengan adanya kebenaran. Itu salah satunya. Silakan. Bang Yuma langsung nambahin biar. Oke, makasih. Jadi yang pertama terkait dengan tuduhan bahwa Allah itu adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Kalau kita menjelaskan panjang lebar kaitannya hal ini, pertanyaan mereka, hujatan mereka dengan Al-Quran, ya tentu mereka hanya bisa menertawakan karena pada dasarnya mereka hanya memperolok-olok. Kita pakai data yang ada di dalam kitab yang mereka gunakan. Di dalam Ulangan 32 nomor 35 jelas sekali diterangkan hakkulah dendam. Hak siapa yang dendam di sini? Tuhan. Dendamnya kepada siapa? Pembuat tipu daya. Dan pembalasan. Maka dendamnya Tuhan akan mengakibatkan pembalasan yang dahsyat. Pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Jadi Allah itu adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Allah itu dendam. Sesuai dengan Ulangan 32-35. Lalu kemudian di dalam Roma 12-19 diterangkan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Al-Quran tidak serta-merta mengatakan itu tanpa dasar. Al-Quran itu terdata
validasinya jelas bahwa memang Tuhan itu adalah pembalas tipu daya. Bukan berarti Tuhan itu menipu, bukan. Makanya di dalam Ibrani 10 nomor 30 diterangkan, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi-lagi Tuhan akan menghakimi manusia, umatnya. Ini jelas ini. Jadi kalau teman Kristen itu hanya bisa melihat dari sudut kacamata mereka akan kebencian terhadap Al-Quran tanpa mereka belajar Bible, itu bahaya. Hanya saja saya tidak dikasih ruang untuk menjelaskan. Mereka tadi itu cuman ngotot-ngototan aja. Galatia 6 nomor 7 jelas dikatakan jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur manusia itu juga yang akan dituainya. Ini jelas ini. Jadi Allah itu adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya orang-orang kafir. Belum lagi di Wahyu 2 nomor 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati manusia. Dan bahwa aku akan membalas kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Jelas kok ini. Sementara Al-Quran menerangkan kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang mau kufur silakan kufur. Gak ada kok paksaan di Islam itu. Gak ada paksaan. Yang mau beriman silakan beriman. Wa qulil haqqu min rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Barang siapa yang menghendaki kafir, silakan kafir. Tapi untuk yang demikian ini, antara orang beriman dan orang-orang kafir telah disiapkan tempat untuk mereka masing-masing. Orang beriman ke surga, ke jannah. Orang kafir ke neraka. Udah selesai. Tinggal sekarang mari kita pilih. Kita mau kemana? Makanya di Al-Quran itu kan sudah jelas, ihdinas siratal mustaqim. Selalu minta agar diarahkan. Apakah arahannya itu sudah tidak ada? Tidak diketahui. Ada aturan mainnya, udah jelas. Ini haram, ini halal, ini makruh, ini mubah dan seterusnya. Ada. Tapi apakah setelah manusia itu tahu ini haram, maka seketika otomatis manusia itu menghindarinya? Tidak. Kenapa? Manusia cenderung kepada hal-hal yang menjauhkan dirinya kepada surga. Ini makanya Islam selalu minta dituntut untuk minta selalu diarahkan kepada jalan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya tanggapi tadi terkait dengan apakah Yesus itu siapakah dia yang disalib. Benar yang dikatakan oleh guru saya tadi, Adinda Najah. Oh, di Islam itu tidak ada di internal kita itu yang memaku mati bahwa ini loh. Kenapa? Karena Al-Quran surah An-Nisa ayat 57 diserupakan bagi mereka. Mereka lah yang tahu. Bukan para penafsir. Bukan kita umat Islam. Yang menyalib Yesus itulah yang tahu. Diserupakan dengan siapa orang itu. Dialah yang tahu, bukan kita pelaku. Hanya diinformasikan bahwa Nabi Allah yang datang kepada Bani Israel itu diselamatkan oleh Allah. Nah sekarang umat Islam bisa nggak menjelaskan itu terurai di dalam kitabnya teman-teman kita Kristen? Ada di kitab mereka jelas. Apa pembuktiannya? Kita lihat. Di dalam Yohanes 13 nomor 4 jelas sekali dikatakan begini. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Yesus kemudian mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Jelas kok di sini. Yesus mengambil kain lenan dan mengikatkan ke pinggangnya. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Mari kita lihat kronologis penangkapan. Di dalam Markus 14, ketika ada oknum yang disangkakan Yesus ketangkap. Udah ditangkap ini. Yesus sudah diikat tangannya, dibawa oleh tentara Romawi pada masa itu. Apa yang terjadi? Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya mengikuti dia. Mengikuti oknum yang ditangkap. Mereka hendak menangkapnya. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan keadaan telanjang. Jadi yang lari meloloskan diri ini siapa? Orang yang menggunakan kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 13 nomor 4. Coba carikan saya data teman-teman Kristen. Selain Yesus, pada saat itu yang menggunakan kain lenan siapa lagi? Siapa lagi yang menggunakan kain lenan selain Yesus? Tolong datanya. Di kitab mana itu tertulis? Kecuali direvisi ulang. Mungkin iya.
Tapi yang menggunakan kain lenan cuma satu orang yang diberitakan, yaitu Yesus, terekam dalam Yohanes 13 nomor 4. Dan orang ini lari melepaskan, dan lari setelah ingin ditangkap. Dia melepaskan kain yang ada pada dirinya, itu kain lenan. Sementara ada oknum yang tetap aja ditangkap, yang disebut dia ini sopo, orang yang diserupakan. Karena kenapa? Tentara Romawi tidak tahu Yesus itu yang mana orangnya. Lagian juga dijelaskan di dalam kisah Rasul 25, kalau nggak salah di data nomor 19-nya, terang sekali diterangkan di sana bahwasanya tetapi mereka hanya berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan sudah mati, sedangkan Paulus mengatakan dia hidup. Berselisih, Pak. Berarti apa yang diterangkan Al-Quran betul. Mereka hanya berselisih paham tentang kejadian itu. Ada yang mengatakan ditangkap, ada yang mengatakan lolos, ada yang mengatakan mati, ada yang mengatakan hidup. Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Keraguan apa yang Anda gunakan untuk menyelisih Al-Quran? Coba. Sedangkan Al-Quran jelas mengatakan bahwasanya ahli kitab, orang-orang Nasrani mengambil perjanjian, mereka menyembunyikan sebagian apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya ahlal kitabi, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa yakfu an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, sungguh Rasulullah Muhammad SAW itu telah datang kepadamu, menjelaskan kepada kalian banyak hal dari kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan olehnya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Al-Quran kitab yang menjelaskan. Makanya Al-Quran itu diterangkan apa? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi kalau sahabat kita, saudara kita hari ini kholi, bingung, enggak tahu jelas mau kayak mana nasibnya kelak, maka apa yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim? Al-Quran itu diwahyukan dengan membawa, Rasulullah itu diutus dengan membawa keterangan berupa mujizat dan kitab, dan kemudian Al-Quran diwahyukan untuk dijelaskan, diterangkan kepada seluruh umat manusia. Itu bayyinal linnas, apa yang harus manusia lakukan dalam kehidupannya di dunia ini, baik hubungannya kepada Allah maupun hubungannya kepada manusia, demi kebahagiaan di akhir zaman, di akhir kebangkitan, agar manusia itu memikirkan. Wala'allahum yatafakkarun. Sedangkan kalau kita melihat, Bung, ini ending dari semuanya. Di dalam Yohanes 3 nomor 2. Kalau orang mau berpikir, inilah kuncinya mereka meninggalkan agamanya, agama Kristen yang saya maksud. Apa yang diterangkan di sana? 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata, belum tahu, belum pasti apa keadaan kita kelak. Seperti apa nasib kita nanti? Belum tahu, belum nyata, belum pasti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Kita akan sama seperti Yesus. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Saya ulang, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kalau dalam keadaan yang sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan, maka kita akan sama seperti Yesus. Kita juga adalah Tuhan. Tapi kalau Islam benar, keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah manusia, maka benar kita akan sama seperti Yesus. Sekarang kembali kepada saudara kita. Apakah Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah Tuhan? Kalau Anda mengatakan yes, dalam keadaan yang sesungguh-sungguhnya Yesus itu adalah Tuhan, maka terimalah keadaan. Ternyata Anda juga Tuhan, tapi Anda nggak tahu, Anda lupa. Ternyata jasad Anda itu dipinjam oleh Tuhan untuk pura-pura menjadi bukan Tuhan. Ternyata Anda juga Tuhan. Kalau Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah Tuhan. Tapi kalau keadaan Yesus yang sebenarnya bukan Tuhan, maka benarlah umat Islam, Yesus, kita semua ini hanyalah umat yang mencoba untuk taat kepada pencipta kita. Kita adalah muslim, Yesus muslim, dia bukan kafir. Yesus taat sampai mati terhadap perintah-perintah Tuhan yang datang kepadanya. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan
Tuhanku untuk aku lakukan. Bahkan kesaksiannya jelas di dalam Yohanes 5 nomor 36. Apa kesaksian Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes, apalagi hanya mimbar gereja. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Bapa. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan hidup kekal itu adalah mengenal aku yang